Saatnya Anda ikuti Ruang Gizi bersama Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati, bekerja sama dengan Radio Pas FM Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti Pas FM Pati. Selamat sore Mitra Pas. Senang sekali Amel bisa kembali hadir menemani Anda. Kali ini di program Ruang Gizi kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati Mitra Pas ya. Dan sore hari ini kita akan membahas mengenai hubungan status gizi dan imunitas. Bersama dengan narasumber yang sudah hadir, ada Mbak Budi Harti AMG, ahli gizi dari Rumah Sakit KSH Pati. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Mbak. Sehat ya Mbaknya? Alhamdulillah sehat sekali. Ada juga Mbak Dwi Siwi Ardiani, SGZ ahli gizi dari Rumah Sakit Marga Husada Pati. Assalamualaikum, selamat sore Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Mbak Amel. Sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini juga alhamdulillah cuacanya sudah reda hujannya ya. Tadi sempat hujan juga di siang hari. Oke, untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya juga kami tunggu Mitra Pas. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277 999101. Teleponnya di 0295 385 877. Dan untuk Anda yang saat ini sedang menyimak live fanpage kami, juga bisa tanya di kolom komentar Radio Pas FM Pati 2. Dan langsung saja mungkin untuk materi di sore hari ini terkait dengan tema kita, hubungan status gizi dan imunitas. Apa ini status gizi dan korelasinya dengan imunitas ini seperti apa? Monggo Mbak. Ya baik, selamat sore pendengar Radio Pas FM Pati. Jadi sore ini kita akan berbincang tentang hubungan status gizi dengan imunitas. Tapi sebelumnya mungkin saya jelaskan dulu ya sedikit tentang status gizi. Jadi status gizi itu merupakan akibat dari keseimbangan antara asupan gizi dengan kebutuhan zat gizi. Ya, jadi kita bayangkan ada sebuah timbangan yang sebelah kiri itu adalah asupan, sebelah kanan adalah kebutuhan. Jadi apabila timbangan itu seimbang ya antara kanan dan kiri, itu status gizinya akan ideal. Tapi apabila berat sebelah, maka akan terjadi masalah gizi ya. Apabila asupannya yang lebih berat, berarti status gizinya akan lebih ya, karena asupan makanya berlebihan. Sebaliknya juga apabila yang berlebihan adalah kebutuhannya, maka dia akan kekurangan zat gizi, akibatnya status gizinya akan kurang. Nah, penting nggak sih sebetulnya kita mengetahui status gizi ini? Menurut Mbak Amel gimana? Penting nggak sih kita tahu status gizi? Penting ya untuk kesehatan kita ya. Iya. Jadi memang betul ya, penting sekali. Tidak cuman untuk anak-anak ya. Kalau anak-anak kan kita rutin ya ke posyandu untuk memeriksakan mengecek pertumbuhan, tinggi badan, berat badan seperti itu. Tapi tidak hanya pada anak-anak saja sebetulnya. Jadi pada dewasa juga itu status gizi sangat amat penting. Kenapa? Karena status gizi merupakan salah satu indikator kesehatan seseorang. Jadi kita bisa melihat status kesehatannya dari status gizi seseorang itu. Kalau sudah yang dewasa, kita bisa melihatnya status gizi itu mengarah ke penyakit degeneratif ya, yang saat ini misalnya ada hipertensi, ada penyakit gula, jantung ya, dan lain-lain seperti itu. Nah, untuk status gizi itu kita bisa menilai secara langsung maupun secara tidak langsung. Jadi kalau secara langsung kita bisa langsung mengukur misalnya tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, seperti itu. Untuk yang tidak langsung kita bisa menghitung terkait asupannya ya, riwayat makan sebelumnya seperti apa, seperti itu. Nah, untuk menilai status gizi sebetulnya kita bagi menjadi 3 kategori umur ya. Yang pertama untuk usia di bawah 5 tahun. Kemudian yang kategori kedua untuk usia 5 sampai 18.
Kemudian yang kategori ketiga itu di atas 18 tahun atau kategorinya yang dewasa. Untuk yang anak-anak biasanya kita menggunakan indikator berat badan berdasarkan umur, kemudian tinggi badan berdasarkan umur, dan juga tinggi badan berdasarkan dengan berat badan dibanding tinggi badan. Jadi nanti kalau sudah ketemu kita tinggal membandingkan dengan tabelnya saja. Jadi nanti ketemu ini status gizinya apa, seperti itu. Untuk yang anak usia 5 sampai 18 tahun kita bisa pakai indikator tinggi badan berdasarkan umur atau juga dengan IMT berdasarkan umur, seperti itu. Kalau yang dewasa kita menggunakannya indeks massa tubuh, yaitu dengan membandingkan berat badan berdasarkan tinggi badan, ya, dikuadratkan tinggi badannya. Nanti ketemu kategorinya. Bisa sangat kurus, itu kurang dari 17, kemudian kurus 17 sampai 18,5, kemudian normal apabila 18,5 sampai dengan 25, kemudian gemuk antara 25 sampai dengan 27, dan juga obesitas bila lebih dari 27. Seperti itu untuk menilai status gizi. Kita jadi harus lebih aware lagi dengan tubuh kita gitu ya Mbak ya. Biasanya betul. kan kita kalau sudah dewasa, sudah tua gitu kan suka tidak peduli gitu. Iya. Padahal harusnya di atas 30 tahun itu malah harus lebih aware ya, harus lebih hati-hati begitu. Oke, nah lalu kemudian ini korelasinya tadi dengan imunitas ini seperti apa? Oke, terima kasih. Imunitas yang kita sering sebut kenal itu kekebalan tubuh ya Mbak Amel. Kekebalan tubuh ini adalah suatu sistem dalam tubuh manusia yang melindungi sel tubuh terhadap benda asing. Jadi di saat pandemi COVID-19 ini Mbak Amel, banyak sekali orang yang merasa khawatir tertular ya. Untuk mengatasinya kita harus menjaga kekebalan tubuh selama pandemi dengan memperhatikan pemenuhan zat gizi harian. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan imunitas itu, yaitu dengan menerapkan pola hidup sehat tentunya. Beberapa cara yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, olahraga secara teratur. Yang kedua, konsumsi makanan bergizi. Yang ketiga, tidur yang cukup. Yang keempat, mengelola stres. Kalau kita stres itu bisa menurunkan imunitas ya Mbak Amel. Terus yang kelima, berjemur. Ternyata berjemur itu bisa meningkatkan imunitas karena kita mendapatkan vitamin D ya Mbak. Terus yang keenam itu menjaga kebersihan makanan, itu penting. Yang ketujuh, konsumsi makanan hangat dan makanan yang banyak mengandung air. Ternyata makanan hangat ini dapat meningkatkan imunitas dan memperbaiki selaput lendir yang melapisi dinding saluran pernafasan. Sebaliknya, makanan dan minuman dingin akan merangsang keluarnya lendir dan bisa mempengaruhi sistem pernafasan serta menurunkan imunitas. Yang kedelapan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Itu penting sekali. Terus sistem imun tubuh kita sendiri itu ada dua, yaitu sistem imun alami atau non-spesifik dan yang didapat atau spesifik. Sistem imun non-spesifik ini berkembang sejak lahir. Jadi dia mendapatkan imun itu sejak lahir. Jika ada paparan dari luar, dia akan mengenal terlebih dahulu. Yang kedua, sistem imun spesifik. Dia itu imun berkembang kemudian setelah kontak dengan lingkungan. Jadi kalau ada virus yang masuk, imun itu baru keluar. Oh, ternyata ada virus yang datang. Jadi dia akan menghasilkan imun sendiri. Maka mekanisme kerja ini tidak efektif untuk mencegah serangan awal. Tetapi jangan khawatir, kedua sistem imun ini itu bekerja saling melengkapi. Jadi kekebalan tubuh kita ditangani secara humoral, seluler, dan bekerja melalui berbagai sitokin. Mekanisme kerja kekebalan tubuh ini sangat kompleks. Jadi ya nggak perlu dijabarkan di sini. Gitu. Jadi status gizi ini, kekebalan tubuh ini sangat penting sekali Mbak. Imunitas bagi tubuh
kita itu. Iya, oke. Dan Mitra Pas, untuk Anda yang ingin bergabung juga kami tunggu ya. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101. Telepon di 0295385877. Dan itu tadi penjabaran terkait dengan hubungan status gizi dan imunitas sangat penting untuk kesehatan kita. Jadi kita harus lebih peduli lagi. Dan sudah ada yang gabung. Ini dari siapa ini? 6589. Katanya kata ahli gizi, ini daun kelor gizinya bagus. Nah, ini kenapa di rumah sakit jarang ada pohon kelor ya? Mungkin nggak ada pohon kelor tapi dikasih dikasih daun kelornya di sana ya Pak ya. Tidak untuk ini ditanam di sana. Oke, nanti coba dijelaskan lagi untuk daun kelor sendiri seperti apa, dan juga manfaatnya mungkin ya untuk pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Anda sabar dulu, kita jeda dulu. Untuk Anda Mitra Pas, ditunggu juga yang ingin bergabung sampai tuntas jam 5 sore nanti, dan tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Mas, antar beli masker yuk. Ini kan masih musim pandemi corona. Sekalian kalau gitu, Dek. Aku juga mau beli HP di KJ-Pon. Di sana juga jual masker loh. Oh iya? Kalau gitu pas banget dong, Mas. Ayo, sekarang mumpung cuaca cerah. Dari dulu orang Pati kalau beli HP ya di KJ-Pon. Sudah murah, berhadiah lagi. Ada Vivo, Oppo, Realme, Samsung, Xiaomi, Nokia, dan lainnya. Mengantisipasi virus corona, KJ-Pon juga menjual masker anak dan dewasa, dijual eceran harga grosir. Beli HP dan masker di KJ-Pon Pusat, Jalan Pemuda 313, depan Ayam Goreng Kembang Joyo Pati. Jangan sampai salah, di toko yang ada tulisan cabang resmi KJ-Pon. Selain itu hoax karena banyak yang ngaku cabang KJ-Pon. Buka dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Hari Minggu dan libur nasional tetap buka. Wah, pas pancenan, gandem tenan. Lah iya Dek, renyah, enak tenan. Iki ngomongno kerupuk opo-opo leh, kok renyah? Lah, ketara rame lu ngerondo dek bengi iki. Ngeronda karo mayoran, Dik. Pas ngeronda, Mas Bro. Tembang-tembang dangdut, campur sari dan Indonesia lama di pas ngeronda malam. Gandem tenan loh. Jam 1 malam sampai jam 4 pajar iku lho. Neng 101 FM Radio Paspati bersama obat sakit kepala puder 38. Wah, enak lagu nih. Gayang joget nih. Cak, kok nyekeli sirah karo pipi? Joget model anyar ta, Cak? Model anyar. Iki lho, sirahku mumet. Awakku pegelinu untuk cekot-cekot. Bisa enak jogetku. Nek sirah mumet, awak pegelinu untuk cekot-cekot. Cepet ngombe puder 38. Ngalamun aja kenapa? Bingung, kondisi begini daftar ke SMK mana ya? Daftar ke SMK Bani Muslim aja, the best. Tanggung jawab Bani Muslim untuk dunia pendidikan, ada banyak program loh. Apa tuh? SMK Bani Muslim memberi lebih, program platinum bebas uang gedung, biaya SPP, biaya MOPDB, gratis semua seragam plus dapat sepatu, beasiswa, biaya hidup, dan beasiswa perguruan tinggi. Syaratnya ranking 1, 2, 3, dan ikut tes di SMK Bani Muslim. Ada juga program Gold dan Silver. Pokoknya, daftar sekarang, gratis 2 setel seragam OSIS. Kompetensi keahliannya? Banyak. Teknik kendaraan ringan, teknik bisnis sepeda motor, teknik elektronika, multimedia, perbankan syariah, farmasi industri. Proses pendaftarannya gimana? Cukup WA ke nomor 081 233 282 087 081 233 282 087. Langsung dilayani. Gelombang 1 sampai Februari 2022, gelombang 2 Maret sampai April 2022, gelombang 3 Mei sampai Juni 2022. Atau datang ke SMK Bani Muslim, Jalan Terminal Sleko nomor 2 Pati. SMK Bani Muslim buka tiap hari. Hari Minggu dan tanggal merah tetap buka.
Prestasi SMK Bani Muslim juara 1 lomba otomotif tahun 2022. Sekolah di SMK Bani Muslim siap jadi juara. SMK Bani Muslim pilihanku, tak ada yang lain. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Anda masih mengikuti Ruang Gizi bersama Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. 101 FM Radio Paspati, saluran informasi warga Pati, masih di Ruang Gizi Mitra Pas kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. Dan sore hari ini kita masih membahas mengenai hubungan status gizi dan imunitas ya. Untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, bisa SMS ataupun WA di 085 277 99 9101, teleponnya di 0295 385 877, atau Anda juga bisa komentar di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Tadi sebelum jeda sudah ada yang gabung dari 6589. Ini terkait dengan daun kelor. Ini katanya gizinya bagus, tapi kenapa di rumah sakit jarang ada pohon kelor biar bisa dikonsumsi pasiennya saat dikasih makan katanya. Monggo, Mbak. Iya, baik. Tentang daun kelor ya. Daun kelor itu memang gizinya bagus ya. Jadi kita tahu sendiri bahwa daun kelor itu kan warnanya hijau pekat ya. Warna hijau pekat itu dia berarti mengandung banyak vitamin ya. Jadi sebetulnya tidak hanya daun kelor saja yang bagus. Jadi ada daun-daun lain pun juga bagus ya. Ada sawi, ada bayam, brokoli dan lain-lain pun juga bagus. Jadi kita dianjurkan itu kan mengkonsumsi beraneka ragam bahan makanan ya Mbak. Jadi tidak spesifik ke satu jenis bahan makanan saja. Karena walaupun daun kelor bagus, itu bisa saja dia kekurangan zat gizi yang lain yang bisa kita dapatkan kalau kita mengkonsumsi sayuran yang lain seperti itu. Jadi kita memang dianjurkan untuk mengkonsumsi berbagai macam bahan makanan. Nah, untuk daun kelor sendiri itu sebetulnya mengandung ada protein, ada karbohidrat, ada kalsium, vitamin C, vitamin A, dan juga ada asam folat yang memang itu sebetulnya penting juga ya. Karena mengandung vitamin C, vitamin A itu kan sebagai antioksidan. Jadi kalau ada antioksidan itu dia bisa menekan sel-sel kanker seperti itu. Kemudian dia juga tinggi kalium ya. Kalium itu juga bagus untuk menurunkan hipertensi. Kemudian vitamin C kan juga untuk daya tahan tubuh juga. Jadi kalau ditanya bagus atau tidak ya bagus. Tapi kita tetap dianjurkan untuk mengkonsumsi beraneka ragam sayur-sayuran, bahan-bahan makanan seperti itu. Jadi supaya yang kita dapatkan itu zat gizinya bisa lengkap seperti itu. Ya, jadi apa yang diberikan di rumah sakit sudah sesuai dengan nilai-nilai gizi itu tadi ya, Mbak. Betul. Nah, untuk terkait yang di rumah sakit itu kalau daun kelor itu kan kadang nyarinya susah ya, Mbak ya. Gitu. Jadi kita cari menu yang memang bisa dikonsumsi oleh semua umur gitu, dan juga ketersediaan bahan makanannya itu juga gampang. Nanti kalau kita sudah pasang menu itu terus ternyata nggak ada, nanti kita pusing sendiri. Begitu. Kita menggantikan kita pakai bahan makan yang lain yang tidak kalah juga nilai gizinya dengan daun kelor seperti itu. Oke, sayuran hijau yang lain yang pasti mudah untuk didapatkan. Iya, bayam, kangkung kan juga banyak ya. Iya. Itu. Mungkin Mbak Dwi mau menambahkan? Iya, karena manfaatnya itu juga banyak sekali ya. Manfaat daun kelor itu bisa mengatasi diare, karena hasil penelitian menunjukkan kalau kandungan di dalam kelor itu terdapat tanin dan flavonoid dalam daun, jadi berfungsi sebagai pengobatan diare.
juga dapat mencegah diabetes. Daun kelor dapat menurunkan kadar gula dalam darah sehingga bermanfaat untuk mencegah diabetes. Jika penderita diabetes ini mengkonsumsi 50 gram daun kelor atau bubuk atau bisa macam-macam ya, sekarang itu di pasaran itu berupa dalam kapsul, itu juga sudah ada kan. Itu bisa menurunkan kadar gula darah dalam darah, kadar gula dalam darah itu. Tapi ya kita nggak spesifik harus mengkonsumsi daun kelor juga sih ya. Masalahnya kalau mengkonsumsi itu zat-zat gizi yang lainnya kita kan harus didapat dari bahan-bahan makanan yang lainnya juga gitu. Jadi kan kita harus seimbang, harus berbagai macam bahan-bahan yang kita kan di Indonesia itu kan banyak sekali sayur-sayuran gitu kan, kita harus mendominasikan itu, nggak hanya spesifik yang daun kelor saja. Gitu ya. Dari 6589 semoga menjawab bahwa memang kelor itu banyak gizinya, tetapi sayur-sayuran hijau yang lain, yang berwarna yang lain ini juga banyak gizinya gitu, tidak hanya kelor saja seperti itu ya yang bisa dikonsumsi. Nah, ini mungkin juga untuk mitra pas semuanya yang di rumah tidak hanya berpacu pada satu sayuran saja ketika mungkin di rumahnya atau kita makan di rumah sehari-hari, tetapi bisa bervariasi seperti itu ya agar tidak bosan juga gitu. Terima kasih. Dan kalau tadi disebutkan bahwa indeks massa tubuh ini berbeda-beda dari mulai anak-anak hingga orang tua, berarti kita harus tahu ini cara-cara menghitungnya sendiri ini ya Mbak ya. Iya betul. Jadi untuk status gizi memang kalau untuk anak-anak lebih mudahnya memang kalau kita ke Posyandu kan sudah ada KMS ya Mbak ya, kartu menuju sehat. Jadi nanti tinggal ngitung berat badannya, terus itu kan sudah ada grafiknya. Nanti disesuaikan sama umurnya. Nanti dia naik atau turun atau kita bisa lihat tetap begitu. Harusnya kan ada di garis yang warna hijau. Kalau sudah mendekati merah berarti kan itu sudah ada gangguan ya. Jadi harus dikonsultasikan sebaiknya sih ke ahli gizi. Jadi biar tahu masalah gizinya apa, dibantu untuk menyelesaikan bagaimana seharusnya seperti itu. Kalau yang untuk dewasa sebetulnya IMT ya. Jadi tadi mengukur IMT, indeks massa tubuh, berat badan dibandingkan dengan tinggi badan. Nanti bisa ketahuan seperti yang tadi indikatornya begitu. Melanjutkan yang tadi ya Mbak, yang hubungan status gizi dengan imunitas ya. Jadi memang tadi kan ada kaitan yang sangat erat ya. Jadi status gizi merupakan faktor penentu yang penting dari respon imun. Jadi kalau kekurangan zat gizi, imunnya juga bisa berpengaruh seperti itu. Nah, untuk kecukupan zat gizi makro dan mikro ini sebetulnya terutama yang vitamin dan mineral itu kan tidak bisa kita produksi sendiri dari dalam tubuh. Jadi itu kita dapatkan dari luar. Jadi mau nggak mau kita harus mengkonsumsi seperti itu. Kalau yang makro kita kan wajib mengkonsumsi makronutrien dan mikronutrien. Kalau makro itu kita butuh dalam jumlah yang banyak ya, dalam jumlah yang besar, yaitu karbohidrat, protein, kemudian lemak. Tapi kalau mikronutrien itu kita butuhnya sedikit ya. Tapi walaupun sedikit itu sangat amat penting seperti itu. Nah, itu ada vitamin dan juga mineral yang kita dapatkan dari luar, tidak bisa kita sintesis sendiri di dalam tubuh. Nah, untuk menjaga imunitas itu perlu kita mengkonsumsi makronutrien. Jadi dari karbohidratnya. Ya, karbohidratnya kita harus mengkonsumsi karbohidrat setiap kali makan. Jangan karena diet terus gak makan nasi, makannya cuma sayur sama buah. Nah, itu kan sebetulnya tidak dianjurkan. Ya, tetap kalau makan ya tetap ada sumber karbohidratnya. Macam-macam bisa kita konsumsi nasi. Lebih bagus sih yang nasi berserat tinggi ya, nasi merah seperti itu. Kemudian bisa makan roti juga bisa, kentang, atau misalkan diganti dengan umbi-umbian. Nah, seperti itu. Tidak harus mahal ya. Seperti itu. Yang penting kalau bisa sih bervariasi. Dan tidak harus nasi juga ya. Iya, nggak harus nasi. Ya, kita makan misalnya sama
ketela rebus ya, tapi bilangnya nggak sarapan. Padahal sama juga ya itu makan karbo ya. Gitu. Terus kemudian makronutrien lagi yang dibutuhkan dan juga sangat penting yaitu ada protein ya. Jadi protein itu sangat kita butuhkan karena pada saat daya tahan tubuh kita berkurang itu protein kebutuhannya harus ditingkatkan seperti itu. Jadi fungsinya itu untuk pembentukan sel-sel imun ya yang berfungsi untuk melawan penyakit. Nah, kalau protein itu kan dibedakan menjadi dua macam. Ada yang hewani, ada yang nabati. Nah, hewani macam-macam ya, ada daging, ada ikan, ada telur, seperti itu. Kalau yang nabati bisa kacang-kacangan dan olahannya, bisa juga tahu dan tempe. Nah, untuk konsumsinya itu menyesuaikan dengan jenis penyakitnya. Kalau nggak ada indikasi macam-macam ya kita sebaiknya mengkonsumsi hewani dan juga nabati. Jadi biar saling melengkapi seperti itu. Tapi kalau kita punya gangguan penyakit yang mengharuskan kita membatasi dari hewani, ya kita konsumsi dari nabati atau dari hewani yang memang tertentu, misalnya yang harus rendah lemak seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada makronutrien lagi, yaitu lemak ya. Lemak itu juga sebetulnya dibutuhkan ya. Lemak dibedakan menjadi dua, yaitu yang baik dan yang jahat. Kalau yang baik itu yang lemak tak jenuh. Kalau yang jahat itu lemak yang jenuh. Nah, bagaimana kita mendapatkannya? Kalau yang baik itu kita bisa dapatkan dari sayur-sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian, dan juga minyak dari ikan. Seperti itu. Lemaknya juga kita bisa menggunakan minyak zaitun, minyak kacang, minyak jagung yang sekarang itu kan untuk minyak-minyak yang diet ya, itu memang kita anjurkan dari minyak-minyak nabati ini. Jadi untuk mengolah, menumis seperti itu kita anjurkan seperti itu. Di rumah sakit pun kalau yang untuk pengolahan yang untuk diet itu kita pakai minyaknya minyak yang dari nabati seperti itu. Kalau yang lemak jenuh itu memang tidak boleh dikonsumsi berlebihan ya. Jadi lemak jenis ini akan berisiko terhadap penyakit berbahaya seperti penyakit jantung, penyakit hiperlipidemi seperti itu. Oke, menarik sekali Mitra Pas ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung juga masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085 277 999 101. Teleponnya di 0295 385 877. Atau Anda bisa bergabung, bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Kita jeda dulu, tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Anda masih mengikuti Ruang Gizi bersama Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. Masih di Ruang Gizi, kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati, Mitra Pas. Dan sore hari ini kita masih membahas mengenai hubungan status gizi dan imunitas ya, bersama dengan narasumber yang sudah hadir. Ada Mbak Budi Harti dari Ahli Gizi dari KSH Pati dan juga Mbak Dwi Siwi Ardiani, Ahli Gizi Rumah Sakit Marga Husada Pati. Untuk Anda yang ingin bergabung masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085 277 999 101. Teleponnya di 0295 385 877. Atau Anda bisa gabung di live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Kalau tadi sudah dijelaskan terkait dengan status gizi makro ya. Lalu kemudian untuk zat gizi makro. Lalu kemudian untuk zat gizi mikronya ini seperti apa ini Mbak? Monggo. Saya akan menambahkan zat gizi makronutrien. Belum selesai ya. Ini ada asupan serat. Mungkin kita seringkali masih kurang ya konsumsi serat ini, karena serat adalah sumber prebiotik yang merupakan makanan untuk mikrobiota baik pada sistem pencernaan.
Kondisi keseimbangan bakteri ini pada sistem saluran cerna dapat mengirimkan sinyal dan mempengaruhi sistem imun tubuh. Terus ini selanjutnya yang mikronutrien. Kalau mikronutrien itu ada berupa vitamin A ya Mbak yang pertama. Vitamin A ternyata itu tidak hanya berfungsi menjaga kesehatan mata saja, namun juga sebagai tentara untuk menjaga daya tahan tubuh kita, yaitu mematangkan sel-sel T dan merangsang fungsi sel T untuk melawan antigen asing. Bahan-bahan yang terdapat vitamin A, bahan-bahan yang mengandung vitamin A itu ada wortel, bayam, kangkung, labu kuning, cabai. Karena vitamin A ini mudah diserap, banyak terdapat pada kuning telur, mentega, hati ayam, dan minyak ikan. Terus yang kedua, vitamin B kompleks ya. Ada vitamin B1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, dan 12. Ini vitamin B kompleks ini adalah stimulus yang mengubah makanan menjadi bahan bakar di dalam tubuh. Jenis vitamin yang satu ini menjaga fungsi tubuh agar tetap berjalan. Setiap jenis vitamin B ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Namun vitamin B kompleks ini memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh. Contohnya B1, tiamin, itu berfungsi untuk pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi sel tubuh. Makanan yang mengandung vitamin B1 itu adalah daging, ikan, biji-bijian. Terus B2 berfungsi untuk membantu mengubah makanan menjadi energi. Contohnya bahan-bahan yang mengandung B2 adalah hati sapi, kerang, ayam, dan masih banyak lagi ya Mbak ya. B3 niacin itu mengubah makanan menjadi energi. Contohnya daging merah, beras merah, sereal, dan biji-bijian. Kekurangan B kompleks ini juga bisa menyebabkan anemi, kram otot, mudah lupa, kelelahan. Jika sistem kekebalan tubuh itu bisa menurun. Vitamin yang selanjutnya adalah vitamin C. Vitamin C ini sangat berperan penting di dalam sistem imun sebagai antioksidan. Vitamin C ini meningkatkan kadar interferon dan aktivasi sel imun, meningkatkan aktivitas limfosit dan makrofag, serta memperbaiki migrasi dan mobilitas leukosit dan infeksi virus. Contohnya bahan-bahan yang mengandung vitamin C itu ada di jambu biji, pepaya, brokoli, stroberi, lemon, yang kita ketahui yang serba kecut-kecut. Terus yang selanjutnya adalah vitamin E. Vitamin E ini dikenal sebagai antioksidan dan berperan penting untuk mencegah penyakit infeksi. Vitamin E ini melindungi sel dari degenerasi yang terjadi proses penuaan dan membantu meningkatkan respon imun. Contoh bahan yang mengandung vitamin E adalah minyak-minyakan ya, minyak bunga matahari, minyak wijen, minyak kelapa sawit, minyak kedelai, dan minyak zaitun. Terus selanjutnya vitamin D. Yang tadi itu untuk yang saya jelaskan tadi pemanasan ya, dalam arti kita DD apa ya. Itu juga didapat dari sinar matahari. Itu juga merupakan vitamin yang banyak berperan dalam kesehatan tulang dan homeostasis kalsium. Selain itu, vitamin D ini juga disebut memiliki peranan penting dalam proteksi tubuh kita dari berbagai penyakit infeksi saluran pernafasan seperti influenza, tuberkulosis paru, dan sebagainya. Jadi kalau ada pilek, kadang kan ada adik kecil gitu kalau lagi flu gitu kan, dede biar apa sih cepat ya, imusnya biasanya keluar. Gitu kan, pemanasan itu gitu Mbak. Terus zinc, zat besi, dan banyak mikronutrien sendiri yang terdapat dalam makanan itu saling melengkapi dalam tubuh kita itu gitu.
Oke, mungkin mau ditambahkan lagi Mbak Budi? Sudah cukup sih. Sudah cukup. Tadi ada tambahan zincnya ya. Zinc juga tidak kalah penting ya. Jadi di samping dari yang disebutkan tadi ada zinc, ada zat besi, kemudian selenium ya. Itu juga bisa kita dapatkan dari berbagai sumber bahan makanan seperti daging, kemudian tiram, kacang-kacangan. Jadi dengan mengkonsumsi bahan makanan yang tadi itu kita bisa dapatkan lengkap, ada selenium dapat, zat besi dapat, tembaga dapat, zinc dapat, dan yang lainnya pun dapat seperti itu. Jadi kebutuhannya kecil tapi dengan mengkonsumsi aneka ragam bahan makanan ini kita bisa dapatkan manfaatnya yang tadi lengkap seperti itu. Oke, sudah ada yang gabung. Ini ada Ibu Nurul di Pati. Bagaimana Mbak caranya untuk menjaga imunitas tubuh agar tidak mudah sakit? Apalagi di musim sekarang, musimnya musim hujan, tidak hanya pandemi saja ya. Oke Ibu Nurul, sabar dulu, kita jeda dulu. Dan untuk Anda mitra pas yang ingin bergabung juga masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277 999101. Teleponnya di 0295 385 877. Atau Anda bisa komentar di live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Ya, software kabar gembira Radio HSA kini telah hadir di... Serius banget sih Bu dengerin radionya. Ini loh Pak Ang, sekarang sudah hadir si mungil ajaib, yaitu Bio HSA. Hah? Si mungil ajaib? Iya dong Pak, hanya dengan setetes bisa memberikan banyak manfaat kesehatan. Pasti cocok nih buat Bapak yang punya keluhan diabetes mellitus dan kolesterol tinggi. Serius Bu? Iya dong, coba deh dengerin dulu nih. Mana. Bio HSA jamu tetes herbal alami yang dapat dikonsumsi oleh semua usia. Anak dalam masa pertumbuhan, pada masa produktif, masa pemulihan dari sakit, sampai di usia lanjut. Bio HSA sangat dianjurkan untuk penderita diabetes mellitus, darah tinggi, darah rendah, MAH, stroke, asam urat, kanker, kista, kolesterol tinggi, memperbaiki ginjal, dan masih banyak lagi. Bio HSA, setetes harapan selalu ada untuk Indonesia. Bio HSA, setetes harapan selalu ada untuk Indonesia. Dapatkan Bio HSA di apotek terdekat kota Anda atau di Radio Pas FM Pati, Jalan Raya Pati Kudus KM3, belakang Pengadilan Negeri Pati, seharga Rp200.000. Jangan salah pilih Bio HSA kemasan botol warna biru. Order 10, order 5, order 30. Cie, lancar nih usahanya sekarang. Alhamdulillah, setelah aku iklanin di Radio Pas. Bukannya mahal, kan mending di medsos yang gratis. Betul sih, pengen tahu kenapa aku milih ngiklan di Radio Pas. Meskipun aku bisa ngiklan di medsos yang gratis, pengguna medsos itu belum tentu mendengarkan radio. Jadi jangkauan pemasaranku akan lebih luas jika iklan di radio. Nah, Radio Pas Pati kan radio yang sudah dikenal wong Pati. Jangkauan siarannya juga luas karena ada radio streamingnya. Gitu, Say. Wah, aku juga mau ngiklanin usahaku di Radio Pas FM. Percayakan iklan usaha, produk dan event Anda hanya di Radio Pas FM Pati. Jangkauan siaran lebih luas meliputi Pati, Rembang, sebagian Kudus, Blora, Purwodadi, dan Tuban. Siaran non-stop 24 jam menjangkau dunia melalui siaran streaming di www.pasfmpati.com. Hubungi marketing Pas FM Zainal 085 727 906 556 atau telepon 0295 385 877. Radio satu suara, berjuta telinga. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Anda masih mengikuti Ruang Gizi bersama Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati.
Masih di Ruang Gizi Mitra Pas kerjasama Radio Pas FM Pati bersama dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. Dan sore hari ini kita masih membahas mengenai hubungan status gizi dan imunitas ya. Di menit-menit terakhir Anda bisa gabung, masih bisa bertanya, kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277 999101. Teleponnya di 0295 385 877 atau Anda bisa gabung di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Sebelum tadi jeda sudah ada yang gabung. Ada Ibu Nurul, ini bagaimana caranya untuk menjaga imunitas tubuh agar tidak mudah sakit ini Mbak, monggo. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana cara meningkatkan imunitas dalam tubuh? Tadi saya sudah menjelaskan ya bahwa banyak cara-cara yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara mengkonsumsi makanan bergizi, dengan memperbanyak konsumsi vitamin C, istirahat yang cukup, terus mengelola stres, jangan sampai stres. Kalau stres itu bisa menurunkan imunitas juga. Terus rajin berolahraga. Yang selanjutnya menghindari rokok. Terus yang sekarang ini rajin cuci tangan ya Mbak ya. Rajin cuci tangan, terus jaga kebersihan diri, berjemur. Tadi berjemur juga bisa meningkatkan kekebalan tubuh dengan mendapatkan vitamin D. Terus selanjutnya jaga kebersihan lingkungan. Itu juga bisa mempengaruhi. Asupan makanan bergizi seimbang ini itu terdapat di berbagai jenis makanan. Karena itu semakin beragam jenis makanan yang dikonsumsi, semakin banyak pula nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kalau makan buah dan sayur itu mendapatkan asupan vitamin dan mineral, ataupun makan nasi yang berserat lah, berserat itu juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita itu. Asalkan yang kita makan ini bergizi ya, karena memang sekarang ini banyak makanan-makanan yang rendah gizi, siap saji ya. Iya, itu tadi ya Ibu Nurul ya, harus dijaga, harus olahraga juga. Sekarang ini kan mager. Apalagi hujan-hujan ya Mbak, enak di kasur meluk itu ngemil ya. Ngemil diperbanyak. Oke, mungkin Mbak Budiati mau menambahkan lagi untuk Ibu Nurul ini. Sebetulnya pertanyaan Ibu Nurul itu kayak kayak kesimpulannya gitu ya, malah jadi kompleks ya. Jadi sebetulnya untuk menjawab ya itu yang kita jelaskan dari awal sampai akhir ya itu jawabannya ya. Jadi memang untuk menjaga imunitas seperti tadi. Jadi ada hubungannya dengan status gizi. Jadi status gizi ibunya ini juga harus yang ideal. Kalau kegemukan, kalau bisa juga diturunkan sampai ideal. Kalau misalnya kurang berarti harus ditingkatkan seperti itu. Jadi dengan status gizi yang ideal ini nanti kita punya tentara yang kuat untuk melawan virus-virus atau mungkin bakteri-bakteri yang menyerang tubuh kita seperti itu. Di samping juga tadi yang disampaikan oleh Mbak Siwi ya, ada menjaga kebersihan, cuci tangan, kemudian pola hidup yang sehat, olahraga, dan juga konsumsi makanan yang bergizi tentunya seperti itu. Dilanjut dengan kesimpulan ya Mbak ya. Dilanjut dengan kesimpulan. Jadi kesimpulannya memang sangat erat hubungan antara status gizi dengan imunitas tubuh. Jadi kecukupan zat gizi seperti tadi yang makro dan juga mikro harus betul-betul diperhatikan untuk mempertahankan sistem imun yang optimal. Kemudian karena vitamin dan mineral itu tidak bisa disintesis dari dalam tubuh, makanya kita wajib untuk mengkonsumsi aneka ragam bahan makanan yang kaya akan zat-zat yang tadi disebutkan untuk meningkatkan sistem imun kita. Kemudian
konsumsinya beragam dan seimbang ya, sesuai dengan anjuran isi piringku. Jadi porsinya juga harus diperhatikan, seberapa konsumsi karbohidratnya, seberapa konsumsi sayur-sayurannya, buah dan juga porsi lauknya itu diperhatikan sesuai dengan isi piringku. Jadi setiap golongan umur itu kan berbeda-beda. Isi piringku dewasa dengan anak itu berbeda seperti itu. Kemudian cukupi kebutuhan yang tadi mikronutrien, karena itu juga dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Oke, itu tadi Mitra Pas ya. Ternyata memang kompleks sekali hubungan status gizi dan juga imunitas tubuh kita. Kita harus selalu menjaganya agar kita juga tetap sehat di musim seperti sekarang ini, di musim penghujan, dan juga masih ada pandemi juga ya. Oke, harus jaga prokesnya juga, protokol kesehatannya harus tetap dijaga, dan juga jangan lupa untuk vaksin ya. Betul. Oke, terima kasih untuk semua yang sudah gabung, yang sudah menyimak acara ini sampai akhir. Terima kasih juga untuk narasumber kita di sore hari ini, ada Mbak Budi Harti, ahli gizi dari KSH Pati, dan juga Mbak Dwi Siwi Ardiani, ahli gizi Rumah Sakit Marga Husada Pati. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mitra Pas Amel dan juga kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Minggu depan insya Allah kami hadir menyapa Anda di Ruang Gizi dengan tema yang berbeda. Dan akhir kata, informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas FM, baru saja Anda ikuti Ruang Gizi